Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Endan Triani, mahasiswa pendidikan biologi 2019 Palembang. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Ya, benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi 5 kingdom. Adapun kompetensi dasar dari materi hari ini yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip klasifikasi. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseragaman atau persamaan keanekaragaman. Makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok atau takson tertentu memiliki persamaan sifat ataupun ciri-cirinya. Begitu pula dengan makhluk hidup dalam kelompok atau takson yang berbeda akan memiliki perbedaan sifat ataupun ciri-cirinya. Prinsip dasar klasifikasi adalah adanya perbedaan dan persamaan dari setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi. Adapun tujuan dari prinsip klasifikasi, yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup jenis lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan dengan makhluk hidup. Yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang kelima, menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya. Yang terakhir, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Selanjutnya ada ciri-ciri umum organisme yang masuk ke dalam klasifikasi 5 kingdom. Sebelum itu, kakak ingin bertanya, ada yang tahu kingdom apa saja yang masuk ke dalam 5 jenis kingdom? Ya, benar sekali. Yang pertama ada kingdom Monera. Kingdom Monera merupakan makhluk hidup yang paling sederhana yang ada di muka bumi. Kelompok makhluk hidup ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Adapun ciri lainnya dari kingdom ini, yang pertama, selnya tidak memiliki membran inti atau disebut prokariotik. Kemudian bersel tunggal atau bersel satu yang disebut dengan uniseluler, berkembang biak dengan membelah diri. Adapun contoh dari kingdom Monera yaitu bakteri dan ganggang hijau biru. Kita ketahui bahwa bakteri banyak sekali ada di lingkungan kita, ada yang bermanfaat bagi kehidupan dan ada juga yang merugikan. Banyak sekali bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Beberapa contoh Monera seperti ganggang hijau biru bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang kedua ada kingdom Protista. Perbedaan utama kingdom Protista dengan kingdom Monera adalah terletak pada membran intinya, di mana kingdom Protista selnya sudah memiliki membran inti atau disebut dengan sel eukariotik. Sifat ataupun ciri lain dari kingdom Protista sangatlah beragam. Ada yang bersel tunggal disebut uniseluler, ada juga yang bersel banyak disebut multiseluler. Ada yang makrokopis atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop, ada juga yang makrokopis atau sudah bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada yang sifatnya menyerupai hewan atau memakan hewan lain. Ada juga yang menyerupai tumbuhan, mampu berfotosintesis. Kingdom Protista ada yang menyerupai hewan dan ada yang menyerupai tumbuhan. Yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Contoh antara lain adalah Paramecium. Berikut gambarnya. Sedangkan kingdom Protista yang menyerupai tumbuhan disebut dengan alga. Contohnya ada alga merah, hijau, dan coklat. Berikut gambarnya. Yang ketiga ada kingdom fungi atau jamur. Kingdom fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik yang sudah mati. Kingdom fungi juga memiliki ciri-ciri lain, diantaranya berklorofil, berspora, dan tidak memiliki akar, batang, dan daun. Kingdom fungi juga banyak hidup di tempat yang lembab dan bersifat saprofit atau organisme yang makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa yang saling bersambungan membentuk miselium.
Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan dari sporangium. Contoh makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom fungi antara lain adalah jamur roti, jamur tape, jamur tempe, jamur kuping, dan masih banyak lagi. Berikut gambarnya, bisa dilihat. Yang keempat ada kingdom Plantae. Kingdom Plantae merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki klorofil untuk proses fotosintesis. Adapun ciri lain dari kingdom Plantae, yang pertama bersifat autotrof karena dapat menghasilkan makanan sendiri dari hasil fotosintesis. Memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa, merupakan organisme eukariotik multiseluler dan dapat menyimpan cadangan makanan berbentuk amilum atau pati. Kingdom Plantae pada tanaman dikelompokkan dalam berbagai divisi. Yang pertama ada tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Berdasarkan morfologi dan susunan tubuhnya dibagi menjadi dua. Ada yang tumbuhan tidak berpembuluh meliputi lumut, dan tumbuhan berpembuluh meliputi paku-pakuan dan biji-bijian. Perbedaannya ialah tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contohnya lumut. Tumbuhan lumut memiliki struktur yang menyerupai akar yang disebut rizoid, berspora, dan berklorofil. Sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang sudah memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut dengan tumbuhan berkomus. Contohnya yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku sendiri itu memiliki ciri-ciri diantaranya memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga, dan tidak berbiji. Sedangkan tumbuhan berbiji sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka yang disebut dengan Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup yang sering disebut dengan Angiospermae. Yang kelima atau yang terakhir adalah kingdom Animalia atau dikenal dengan kingdom hewan. Kingdom Animalia mempunyai sel-sel membran inti yang disebut dengan eukariotik dan tidak memiliki kloroplas. Selain itu, sel hewan tidak memiliki dinding sel, berbeda dengan sel tumbuhan. Hewan dapat bergerak aktif dan memiliki sistem saraf. Dalam dunia hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang bertulang belakang disebut vertebrata dan tidak bertulang belakang yang disebut dengan invertebrata atau avertebrata. Mungkin itu saja materi pembelajaran hari ini. Untuk tugas, buatlah rangkuman dari materi hari ini dan akan dikumpul minggu depan. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.